Aku bereinkarnasi menjadi seekor siluman penjaga gunung yang kerjanya cuma makan, tidur, dan nunggu mati. Awalnya aku cuma mau rebahan menikmati masa tua. Malah membangkitkan sistem banyak anak banyak rezeki. Istri melahirkan. Aku bertambah kuat. Kalau aku sendiri yang turun tangan, hadiahnya makin melimpah. Demi menjadi lebih kuat, aku mengerahkan seluruh anggota sekte untuk membantuku cari istri. Maka, mulailah perjalananku mengumpulkan selir secara gila-gilaan. Disinilah dunia kultivasi ratusan negara. Negara Ming, Sekte Sungai Gunung. Di atas puncak tengah yang energi spiritualnya paling padat, aku, seekor harimau putih dengan panjang tubuh lebih dari 3 meter, sedang berbaring melingkar di tanah sambil mengantuk. Pria parubaya berjubah tau biru di depanku ini masih saja mengoceh tidak karuan. Tepat saat aku hampir ketiduran mendengarnya, tiba-tiba terdengar suara merdu di kepalaku. Ding! Sistem banyak anak banyak rezeki telah terikat. Aku sontak membelalakan mata. Sebagai seorang reinkarnator, aku kira hidupku di Sekte Sungai Gunung ini cuma buat numpang makan dan minum. Menjadi siluman penjaga gunung dan pensiun dini. Tapi siapa sangka, kekuatan curangku akhirnya datang juga walau telat. Punya anak bisa bikin tambah kuat. Setiap satu keturunan yang lahir bisa memberikanku kekuatan siluman. Keturunan generasi pertama bahkan bisa mengembalikan 100% efek kultivasi. Walaupun untuk generasi-generasi berikutnya jumlahnya akan menurun. Tapi masih ada hadiah pusaka alam yang diberikan secara bertahap. Gila, mana ada sistem sesempurna ini di dunia? Tubuh harimauku gemetar penuh semangat. Baru saja aku mau langsung tancap gas mengikuti perintah sistem ini. Tapi pas menunduk dan melihat kulit bulu lorengku ini, raut wajahku seketika berubah canggung. Tunggu dulu. Aku ini kan siluman harimau. Walaupun jiwaku manusia, tapi aku bukan F4 dari India. Aku benar-benar tidak nafsu sama harimau betina. Tapi kalau cari perempuan ras manusia, jangan-jangan nanti para kultivator aliran lurus itu beraninya mau pakai senjata harimauku buat direndam arak. Sialan, bikin pusing banget sih ini. Leluhur putih, baru-baru ini ada tambang batu spiritual yang muncul di gunung. Pas banget untuk membantu kultivasi Anda. Cuma, Sekte Matahari Hijau itu malah berani berebut dengan kita. Benar-benar tidak menghargai wajah Anda sebagai leluhur. Dasar tua bangka. Kau pasti mau mengakaliku agar turun tangan, kan? Aku melirik dingin ke arah pria yang sama sekali tidak punya wibawa sebagai ketua sekte ini. Dunia kultivasi itu penuh dengan tipu daya dan saling sikut. Aku cuma siluman harimau puncak tingkat 1, setara dengan tahap penyempurnaan Ki. Mana punya modal untuk sop jagoan? Demi cari aman, aku langsung menolak dengan tegas. Bawa-bawa saja namaku untuk menakuti mereka. 2 hantu pelayan tahap Ki tingkat 5 itu, kau bawa saja untuk disuruh-suruh. Aku tidak mau ikut campur. Siap, laksanakan. Tunggu dulu. Batu spiritualnya aku minta jatah 50%. Tapi leluhur, ada ribuan nyawa di sekte ini yang harus dihidupi. Buka tambang juga butuh bagi-bagi batu spiritual. Seluruh sekte ini, sampai dihitung sama tikus-tikusnya saja tidak sampai 200 ekor. Kau berani membohongiku, ya? Ya sudahlah. Terus, ada satu hal lagi. Shanhe kecil, kau harus mencarikanku beberapa istri. Istri? Ini kan belum musim semi. Kau sudah mulai birahi. Tunggu. Selama puluhan tahun tidak pernah minta kawin. Jangan-jangan leluhur putih baru masuk usia puber. Merasa si tua bangka ini sedang memikirkan hal yang tidak benar, tatapanku langsung menajam, dan aura membunuh mengaum dari dalam mulutku. Aku putuskan untuk memberinya sedikit tekanan. Dengar baik-baik. Aku tidak mau siluman hewan. Harus secantik wanita manusia, tapi tidak boleh manusia asli. Wajahnya harus menawan, dan energi murninya harus masih utuh. Kalau tidak memenuhi syarat, hantu penasaranku akan pergi membantu sekte Qinyang. Apa-apaan, tidak mau siluman hewan, harus seperti manusia, tapi tidak boleh manusia asli. Selera macam apa ini? Aneh sekali. Ini sih sama saja memaksaku untuk berkhianat pada sekte. Pokoknya aku serahkan urusan ini padamu. Aku tidak mau tahu, aku cuma butuh hasilnya. Melihat Yue Shanhe pergi perlahan dengan beban seberat gunung di pundaknya, hatiku merasa sangat puas. 1 bulan kemudian, sesosok bayangan menerobos masuk ke puncak. Ling Yuan dengan penuh semangat. Leluhur putih, ada kabar gembira. Tugas berhasil diselesaikan. Tambang batu spiritual sudah direbut. Ini persembahan pertama untuk Anda. Yue Shanhe melempar bungkusan besar yang menggembung dari punggungnya ke lantai. Aku sama sekali tidak melirik bungkusan besar yang sengaja dia pamerkan itu. Dan langsung bertanya, mana hantuku? Sudah saya manfaatkan sebaik mungkin. Bicara yang jelas. Mati. Mati ya. Hebat. Kerjamu bagus sekali. Dasar tua bangka kurang ajar. Kalau bukan karena aku sudah melihatmu tumbuh sedari kecil, sudah pasti ku tampar bolak-balik wajahmu itu. Baru saja aku mau meledak marah. Tiba-tiba aku menyadari kalau wajah si tua bangka ini babak belur. Biru dan ungu di mana-mana. Bahkan ada beberapa bekas cakaran berdarah. Ada apa dengan wajahmu itu? Leluhur, ini semua demi proyek besar kebahagiaan Anda. Saya mengerahkan seluruh sekte untuk mencari istri. Istri saya malah mengira sayalah yang sedang gila wanita. Dan akhirnya dia langsung. Bocah perempuan itu memang temperamental. Waktu kecil saja dia berani mau memegang tongkat harimauku. Lalu menangis ketakutan karena langsung kuubah menjadi wujud hantu ganas di tempat. Kasihan sekali kau. Jadi,
Apa yang kuminta, sudah kau temukan? Mendengar pertanyaan itu, air mata Yue Shanhe seketika berhenti. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius, bahkan terlihat sedikit bangga. Saya berhasil menjalankan tugas. Saya sudah mengarungi 3 sungai dan 5 lautan, menyusuri jalan setapak di desa-desa terpencil, serta menawarkan hadiah besar. Dan akhirnya, saya berhasil menemukan seorang wanita cantik untuk leluhur putih. Pelayan, bawa nyonya leluhur putih masuk ke sini. Begitu dia selesai bicara, 3 sosok bayangan berjalan di jalan setapak, dengan 2 murid yang mengawal di sisi kiri dan kanan. Aku menahan napas. Aku menatap sosok yang ada di tengah itu. Wah, mantap. Inikah calon istriku? Aku melangkah maju beberapa langkah. Ekor harimauku yang tebal menibas-nibas udara dengan gembira. Gadis muda di depanku ini memiliki sepasang telinga kucing yang kecil dan imut. Dia menatapku dengan ketakutan. Diiringi isakan pelan, ekor kecilnya yang berwarna putih seketika meliuk sembunyi ke belakang tubuhnya karena panik. Aku mengangguk puas. Si tua bangka Yue Shanhe ini ternyata lumayan bisa diandalkan juga. Kalau tebakanku tidak salah, dia adalah wanita dari ras setengah siluman. Yang disebut setengah siluman, artinya dia adalah darah campuran antara manusia dan siluman. Di dunia ini, ras setengah siluman sering ditangkap oleh manusia karena penampilan mereka yang memukau. Tunggu sebentar, bukannya sekarang aku kelihatan persis seperti penjahat kejam di cerita-cerita itu. Memikirkan hal itu, wajahku jadi merona malu. Cepat-cepat ku buang pikiran kotor ini dan memutuskan untuk mengurus hal yang lebih penting dulu. Siapa namamu? Hehe, leluhur kita lagi kasmaran nih. Kucing dan harimau itu masih kerabat dekat. Pilihan yang kubawa kali ini benar-benar sempurna. Si tua bangka Yue Shanhe itu berdiri di samping sambil mengelus kumis tipisnya. Senyumnya mesum banget. Lalu dengan tahu diri, dia membawa para muridnya pergi diam-diam. Meninggalkan aku berduaan saja dengan gadis bertelinga kucing ini. Semuanya sudah pergi. Kenapa kamu diam saja? Telinga gadis itu tampak berkedut pelan. Wajahnya pucat pasi lalu memerah. Sepertinya dia mati ketakutan melihat wibawa harimauku. Meong, apa aku bakal dimakan? Emangnya mukaku kelihatan selapar itu ya? Melihatnya ketakutan setengah mati begitu. Aku mendingan diam saja deh. Aku kembali ke tempat favoritku untuk berjemur, lalu rebahan dan tidur siang sebentar. Entah sudah berapa lama berlalu, karena aku tidak bergerak sama sekali, gadis kucing itu akhirnya memberanikan diri untuk membuka matanya. Aku melambaikan tangan menyuruhnya mendekat, lalu kembali menanyakan namanya. Semua orang yang kenal memanggilku Miao Miao. Setelah banyak bertanya, aku baru paham, umurnya baru 17 tahun, dia terpisah dari kawanannya saat bermigrasi, dan hampir mati kelaparan. Ujung-ujungnya dia malah ditipu dan dibawa pulang oleh Yue Shanhe yang lagi jalan-jalan santai. Ya, walau nasibnya tragis, tapi ikut denganku masih jauh lebih baik daripada luntang-lantung di luar sana. Walaupun wujudku sekarang ini harimau, tapi jiwaku ini 100% manusia asli. Kalau nanti aku sudah bisa berubah wujud ke wujud manusia, hehe. Tapi untuk sekarang sih. Miao Miao. Itu Mangun nih nama kucing, kamu bahkan gak punya nama marga. Mulai sekarang, kamu pakai margaku saja. Namamu jadi Bai Miao Miao. Meong. Bai Miao Miao. Melihatnya menunduk malu dengan ekor yang bergoyang pelan. Hatiku rasanya senang bukan main. Aku memberinya waktu setengah hari untuk beradaptasi. Lalu aku memanggil Yue Shanhe masuk. Aku menyuruhnya mendekorasi gua ini sedikit. Biar suasananya lebih meriah, dan sekalian membelikan beberapa barang kebutuhan sehari-hari untuk manusia. Cihui, leluhur Bai mengerti banyak hal ya. Teater Xiao Jiu. Sampai mau menggelar pernikahan kecil-kecilan segala. Teater Xiao Jiu. Mulai sekarang, suruh orang antarkan bahan makanan dan resep masakan setiap hari ke sini. Selain itu, Teater Xiao Jiu. Kirimkan juga 1 salinan kitab kultivasi terbaik milik Sekte Heshan. Teater Xiao Jiu. Mulai sekarang, istriku adalah bagian dari Sekte Heshan. Teater Xiao Jiu. Teater Xiao Jiu. Leluhur Bai. Tapi kitab kultivasi ini harus diberi segel pelindung. Tidak boleh bocor keluar. Bagaimanapun juga, Sekte Heshan kita ini kan sekte besar dari zaman kuno. Sekte besar dari zaman kuno apanya? Aku langsung menjitak kepalanya dengan keras. Yang paling kuat di seluruh sekte ini kan cuma aku. Seekor harimau yang baru mencapai tahap puncak pemadatan Ki. Dulu aku ini ditipu karena percaya sama omong kosongmu itu. Ilmu sejati Heshan milik sekte kita memang versi tidak lengkap. Tapi setidaknya itu kan bagian dari kitab gunung dan laut. Setelah mengusir si ketua sekte melarat yang suka meratapi nasibnya itu, hari pun beranjak senja, dan guaku sudah selesai didekorasi ulang. Aku dan Bai Miao Miao duduk berdampingan di atas bantal besarku yang empuk. Ini adalah pernikahan pertamaku seumur hidup. Rasanya benar-benar deg-degan dan seru. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah istri tercintaku. Kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Selain aku, tidak akan ada satu orang pun di sekte Heshan yang berani mengganggumu. Cahaya jingga mentari senja menyinari wajah kecilnya yang merona. Dia mengangguk pelan. Ayo lepas pakaianmu, mari kita tidur. 1 bulan kemudian. Suamiku sayang, buka mulutmu. Di dalam gua puncak Lingyuan, Bai Miao Miao yang mengenakan jubah tao berwarna hijau muda tampak menibaskan ekor kecilnya. Dia menyuapkan sepotong daging rebus yang masih hangat ke mulutku. Wah, enak sekali. Kemampuan memasakmu makin hebat saja. Setelah selesai makan, aku membaca buku seperti biasa. Sedangkan Bai Miao Miao berbaring manis di sampingku. Dia membantu membalikkan halaman dengan tangan kecilnya. Pemandangan yang begitu hangat ini
Kebetulan dilihat oleh Yue Shanhei yang baru tiba di mulut gua. Angin musim gugur terasa begitu dingin. Kenapa hidupku terasa gagal sekali? Ya, coba lihat betapa enaknya hidup leluhur Bai. Lalu bandingkan dengan singanya besar yang galak di rumahku. Inikah yang namanya perbedaan kasta dalam rumah tangga? Oh, Shanhei kecil sudah datang. Tidak ada urusan yang terlalu penting. Hanya saja istriku sedang hamil. Tolong carikan beberapa murid perempuan yang telaten untuk merawatnya. Harimau dan kucing. Ternyata benar-benar bisa hamil. Nanti bayinya jadi bentuk apa dong? Anak kucing? Atau anak harimau? Pokoknya bakal jadi tuan leluhur kecil. Leluhur Bai, Anda tenang saja. Saya pasti akan mencari murid perempuan yang paling telaten, paling perhatian, dan paling lembut di seluruh sekte ini untuk merawat Nyonya Bai. Melihat ekspresi Yue Shanhei yang terkejut sekaligus iri itu, dalam hati aku tidak bisa menyembunyikan rasa banggaku. Inilah langkah pertama menuju keluarga besar yang penuh berkah. Pencarian istri keduaku juga harus segera dipercepat. Aku pun berdiri, membiarkan Bai Miao Miao beristirahat di dalam gua. Lalu berjalan berdampingan bersama Yue Shanhei menyusuri jalan setapak di puncak Lingyuan. Aku menolehkan kepalaku. Sepasang mata harimau berwarna biru es menatapnya lekat-lekat. Istri kedua apanya? Batin Shanhei. Baru menikah 1 bulan. Anda sudah memikirkan wanita lain. Memangnya istri Anda tidak akan mengamuk? Sudut bibir Yue Shanhei langsung berkedut. Otaknya pasti masih memutar ulang pemandangan mesra antara aku dan Miao Miao tadi. Dia menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan untuk membahas masalah yang lebih realistis. Leluhur Bai, sumber daya dan tenaga sekte kami sangat terbatas. Soal biaya batu spiritualnya, sepertinya ambil 20% dari tambang batu spiritual sebagai dananya. Aku memalingkan wajahku tanpa ekspresi, menatap kabut tebal yang menyelimuti celah pegunungan. Aku sudah sangat hafal dengan tabiat anak ini. Kalau tidak diberi sedikit sogokan manis, dia tidak akan mau bekerja keras. Lagi pula, aliran spiritual tingkat 1 kelas atas yang kumiliki sekarang sudah lebih dari cukup. Monster spiritual sepertiku cukup tidur saja untuk berkultivasi. Tumpukan batu spiritual di dalam gua itu juga cuma bakal berdebu. Karena leluhur Bai sudah menititakannya, hamba akan mengerahkan seluruh tenaga. Saya akan mengerahkan seluruh kekuatan sekte demi membalas kebaikan Anda. 20%. Wah, selama 2 tahun ke depan aku tidak perlu pusing memikirkan gaji anggota sekte. Jadi ketua sekte itu rasanya berat sekali. Setiap hari aku harus memutar otak. Malamnya saat pulang ke rumah, aku masih disiksa oleh si nyonya galak. Bahkan kakiku sampai lemas saat berjalan. Shanhei kecil, pergilah beli ramuan penambah darah dan pemulih stamina untuk merawat tubuhmu. Jangan sampai kamu melupakan kultivasimu. Apa dia menyadarinya? Malam ini aku harus cari alasan supaya tidak pulang. Melihat punggung Yue Shanhei yang berjalan gontai menjauh bagaikan daun gugur di akhir musim gugur, aku tertawa geli di dalam hati. Sesampainya di gua kediamanku, kulihat Bai Miao Miao sedang duduk bersila dan berkultivasi. Suamiku sayang, aku sudah berhasil menyerap energi spiritual ke dalam tubuh. Sepasang mata coklatnya yang berbinar-bersinar bagaikan mutiara, menyimpan secercah rasa cinta di dalamnya. Melangkah ke jalur kultivasi, energi spiritual akan menutrisi tubuh, dan ini juga bagus untuk bayi kita. Tapi jangan sampai tubuhmu kelelahan ya. Kalau capek, istirahatlah. Meong. Hidup damai dan tenang seperti ini sungguh bahagia. Bermimpi pun aku tidak pernah membayangkannya. Terima kasih, suamiku. Suaranya sangat pelan, selembut angin musim semi. Aku pun tak urung merasa bimbang. Damai dan tenang, kah? Di dunia kultivasi ini mana ada kedamaian yang sesungguhnya? Sekte Heishan ini ibarat perahu kecil, yang bisa terbalik kapan saja. Sekarang ini 3 negara hanya terlihat stabil di luarnya saja. Kalau sampai benar-benar pecah perang, aku cuma bisa kabur membawa istriku. Melihat Bai Miao Miao yang sedang mengelus perutnya, rasa percaya diriku kembali melonjak. 1 anak sama dengan 1 tahun kekuatan siluman. Kalau beranak banyak, aku pasti bisa naik ke tingkat 2. Kalau sudah punya kekuatan yang cukup, barulah aku bisa benar-benar hidup tenang. Tidak ada ladang yang bisa digarap memang jadi masalah. Selama beberapa waktu ini, suamiku pasti sangat tersiksa. 10 bulan kemudian, perut Bai Miao Miao semakin membesar. Sebentar lagi dia akan melahirkan. Walaupun aku sudah hidup 2 kali, tapi ini baru pertama kalinya aku menjadi seorang ayah. Pengalamanku benar-benar nol. Hatiku panik bukan main. Untung saja ada 3 murid perempuan yang berjaga merawatnya siang dan malam, jadi aku bisa sedikit lega. Leluhur Bai. Saat aku sedang merasakan kekuatan siluman yang meluap-luap di dalam tubuhku, kulihat si Yue Shanhei berjalan menghampiri dengan wajah berseri-seri. Orang tua ini belakangan sedang mujur. Bukan cuma kultivasinya yang naik ke tahap pemurnian Ki tingkat 8, dia juga baru menerima murid dengan akar spiritual api tingkat atas. Cepat katakan kalau ada maunya, kalau tidak, enyah sana. Teate Xiao Jiu. Murid perempuan itu masih di sini, leluhur. Tolong jaga sedikit wibawa Anda sebagai sosok panutan. Teate Xiao Jiu. Kalimat terakhir itu intinya, kan? Belakangan ini sekte Qin yang bertingkah aneh. Aku curiga mereka sedang merencanakan niat jahat. Kan sudah kubilang, kecuali ada yang berani menyerang ke atas gunung, aku tidak akan turun gunung duluan. Aku menolaknya mentah-mentah. Pertama, aku takut dijebak. Kedua, aku harus membuatnya paham bahwa bermain aman dan bersembunyi adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah orang jahat di luar sana ada terlalu banyak. Kulit harimauku ini harganya mahal sekali. Tahu? Aku tahu apa yang ada di kepalanya. Ketua sekte sebelumnya,
Lin Yun, yang juga ayah angkatnya, tewas dibunuh oleh Sekte Qin Yang. Dendam ini akan diingat oleh Yue Shanhe seumur hidupnya. Oh iya, ada satu hal lagi. Pasar Jiuxing akan mengadakan lelang. Kabarnya, ada gadis setengah siluman yang akan dilelang. Mendengar hal ini, telingaku seketika langsung berdiri. Kekuatan sekte kita juga perlu ditingkatkan. Kami memohon agar leluhur Bai bersedia memberikan sedikit dukungan lagi. Wah, kurang ajar. Dia benar-benar tahu apa kelemahanku. Acara lelang, gadis setengah siluman. Sepertinya anggota haremku bakal bertambah lagi nih. Pasar Jiuxing. Hiruk-pikuk dipenuhi lautan manusia. Seorang pria parubaya yang berwibawa, mengenakan jubah hijau, melangkah masuk ke tempat lelang dengan diikuti oleh dua pria tua di belakangnya, ketua sekte. Di acara lelang kali ini, apa kita benar-benar akan membelikan istri untuk leluhur Bai? Chen Chao, sekte kita sangat membutuhkan dukungan dari leluhur Bai. Dan leluhur Bai juga senang hati memberikan dukungannya kepada kita. Kita tidak boleh mengecewakan kepercayaan leluhur Bai. Masalah utamanya, harimau satu itu rewel banget. Kalau aku tidak mencarikannya istri, dia bisa mengulitiku hidup-hidup. Lagi pula, leluhur Bai itu punya garis keturunan harimau ganas emas putih. Naik ke tingkat 2 itu sudah pasti terjadi. Dan lagi, dengar-dengar kali ini juga ada warisan penakluk siluman. Pas sekali untuk dipakai pada keturunan leluhur Bai. Ini benar-benar taktik jitu. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Kedua tetua mengangguk setuju. Pelelangan pun segera dimulai. Pria tua berambut putih memimpin jalannya acara. Setelah beberapa ronde penawaran, suasana semakin memanas. Barang lelang ke-7. Manusia setengah siluman, budak dari ras serigala es. Bersamaan dengan teriakan itu, sosok seorang gadis didorong ke atas panggung. Dia memiliki sepasang mata biru es yang memancarkan aura liar. Di sela rambut panjangnya berdiri sepasang telinga serigala yang berbulu. Dia memamerkan gigi taring kecilnya, dan menggeram pelan ke arah penonton di bawah panggung. Wajahnya yang putih bersih memancarkan sifat keras kepala dan buas. Gadis ini tidak hanya punya bakat bertarung yang hebat, tapi juga energi spiritual yang murni, yang bisa menenangkan iblis dalam hati. Dia benar-benar bantuan langka untuk kultivasi. Kesempatan emas jangan sampai dilewatkan. Mendengar hal ini, tatapan para kultivator di bawah panggung langsung berubah. Melihat hal itu, Yue Shanhe buru-buru memberi kode mata pada tetua ketiga, Wang Laoliu. Laoliu, kamu kan jarang kelihatan, biar kamu saja yang pasang harga. Jangan biarkan bajingan-bajingan dari sekte Qin Yang itu sengaja menaikkan harganya. 50 batu spiritual. Teriakan ini langsung menciutkan nyali dan nafsu banyak orang di sana. 50 batu spiritual ya. Itu sih sudah cukup buat bolak-balik cari hiburan di pavilion Yaoxiang berkali-kali. Meskipun ada yang mencoba ikut menawar, tapi di bawah perintah Yue Shanhe, Wang Laoliu terus menaikkan harga tanpa ampun. 105 batu spiritual. Pada akhirnya, gadis serigala es itu dikirim ke ruangan khusus milik sekte Heshan. Walaupun tangannya diikat gelang pengendali, tatapannya tetap buas, menatap tajam ke arah Yue Shanhe. Tatapan ini, kenapa mirip banget dengan leluhur Bai kalau lagi ngamuk? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, bawa saja nyonya kedua ini pulang dulu. Tunggu sampai ditaklukkan oleh leluhur Bai, baru minta maaf juga belum terlambat. Chen Chao, bawa dia pergi. Pelelangan kembali dilanjutkan. Dan tak lama kemudian sampailah pada acara puncaknya. Satu set lengkap zira tempur tingkat 1 kualitas tinggi, zira ular merah. Harga awal dimulai dari 100 batu spiritual. 400 batu spiritual. Zira ular merah ini pasti akan jadi milik sekte Qin Yang kami. Ketua sekte. Itu si monster tua Qin Yang. Jangan sampai zira ular merah jatuh ke tangan mereka. Tenang saja, duit kita jauh lebih banyak dari mereka. Si tua bangka Yue Shanhe itu memegang 80% keuntungan dari tambang batu spiritual. Apalagi ada leluhur yang mendukung. Pantas saja nyalinya besar banget. Dasar gembel, emangnya situ pantas? Seluruh hadirin heboh. Si tua bangka Qin Yang langsung meledak amarahnya, sampai menyemburkan berbagai macam sumpah serapah. Yue Shanhe, urusan kita belum kelar. Marah-marah nggak jelas, bikin malu saja. Dasar tua bangka bau tanah, ceka. Hara-hara ulah Yue Shanhe. Zira ular merah akhirnya berhasil dilelang ke pihak ketiga, dengan harga tinggi. 1.500 batu spiritual. Perkataan si kakek pembawa acara langsung bikin geger. Warisan penjinak hewan buas tingkat 2. Astaga. Ini kan barang berharga yang bisa jadi pusaka andalan keluarga. Hehe, nggak sia-sia aku datang ke sini. Teater Xiao Jiu. Tapi, warisan ini punya kelemahan yang sangat jelas. Isinya cuma teknik dan pengalaman untuk melatih siluman buas jenis harimau saja. Para tetua sekte Heshan pun langsung tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Ini sih namanya benar-benar diciptakan khusus untuk sekte Heshan. Namun, belum sempat mereka selesai tertawa, terdengar suara Qiao Jianfeng, ketua sekte Qin Yang. Aku tawar 1000 batu spiritual. Jelas banget dia cuma mau memancing emosi sekte Heshan. Sial, aku lupa ada si tua bangka ini. Tidak masalah. 1.500 batu spiritual.
Sekte Qinyangku berani bayar 2000 batu spiritual. 2500 batu spiritual. 3000 batu spiritual. Si tua bangka ini ternyata serius. Tujuan kita merebut warisan itu untuk meningkatkan kekuatan, bukan malah bikin dompet kita jebol. Kalau Kuo Jianfeng memang mau jadi orang bodoh, ya biarkan saja. Kekuatan musuh yang terkuras, sama saja dengan bertambahnya kekuatan kita, kan? Di sisi lain, Kuo Jianfeng masih menunggu Yue Shanhe menaikkan tawaran, tapi setelah ditunggu lama malah hening. Sialan, aku tertipu. Yue Shanhe diam-diam pergi membawa harta rampasannya, dengan suasana hati yang sangat gembira. Sementara itu, Kuo Jianfeng yang memegang gulungan warisan penjinak hewan buas berharga mahal itu, wajahnya begitu suram dan gelap menahan amarah. Tiba-tiba, sebuah jimat pengirim pesan terbang ke tangannya. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa lepas menatap langit. Sekte Hessian, langit sendiri yang menginginkan kehancuran kalian. Di puncak Ling Yuan, aku sedang berjemur santai karena bosan. Lalu senyum minta dihajar si Yue Shanhe itu muncul lagi. Leluhur Bai, syukurlah misinya berhasil. Istri kedua sudah berhasil ditemukan. Hanya saja, ada sedikit masalah kecil, yang butuh leluhur Bai turun tangan langsung untuk menyelesaikannya. Tak lama kemudian, seorang gadis bertelinga serigala dengan rambut panjang biru es dibawa ke hadapanku. Drerer. Dia menggeram dan memamerkan taringnya padaku. Tampangnya yang galak tapi imut itu benar-benar pas buatku. Aum. Auman harimau ini meledak seperti suara guntur. Aura sang raja hutan langsung meledak seketika, langsung membuat si gadis serigala kecil ketakutan sampai mematung. Siapa namamu? Ekor kecilnya berusaha menyembunyikan diri ke belakang punggungnya. Melihat sepatu bot bulu serigalanya yang menggemaskan itu, entah kenapa hatiku jadi sedikit berdebar. Fei Sui. Nama yang sangat indah. Lepaskan benda di lehernya itu. Terdengar suara krak, dan kalung pengekang itu pun terputus. Fei Sui benar-benar kebingungan. Otak kecilnya tidak bisa mencerna. Kenapa manusia harus patuh pada seekor harimau? Mulai sekarang, ikutlah denganku. Belum sempat dia bereaksi, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari kejauhan. Teng! 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 Lonceng peringatan sekte berbunyi nyaring. Ada serangan musuh, kultivator tahap fondasi. Tahap fondasi. Sejak kapan sekte Hessian memancing musuh sekuat ini? Aku akan memimpin formasi pelindung. Jika situasinya gawat, aku mohon leluhur Bai bersedia turun tangan. Yue Shanhe langsung berlari cepat menuruni gunung. Aku menoleh ke arah gua kediamanku. Istri pertamaku masih ada di atas gunung. Masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Ayo ikut aku. Aku membawa Fei Sui dan melesat turun dari gunung. Terlihat kabut tebal bergejolak dari formasi pelindung gunung. Dan dari luar, sebuah suara pemuda yang tajam menembus masuk melewati formasi. Yue Shanhe, kau telah membunuh adik kandungku. Hari ini, aku, Li Gu, pasti akan memusnahkan sekte Hessian milikmu. Di saat yang bersamaan, sebuah lorong perlahan terbentuk di atas formasi. Jimat pengebor segel tingkat 2. Semua tetua dan murid, ayo serang kultivator fondasi dari sekte Qin yang bersama-sama. Ada leluhur Bai di sini, semuanya tenang saja. Walaupun mereka semua masih ketakutan, tapi setelah mendengar namaku, mental mereka lumayan membaik. Pertarungan besar akan segera pecah. Lorongnya sudah terbuka. Si tua bangka Qinyang, Kuo Jianfeng, langsung membuntuti kultivator fondasi Li Gu menerobos masuk melalui celah formasi. Siapa yang menyangka akan ada murid tahap fondasi yang kembali? Sekte Hessian, hari ini adalah hari kematian kalian. Orang-orang sekte Hessian yang sudah bersiaga langsung menembakkan berbagai jurus mematikan. Tapi semuanya dengan mudah ditepis oleh Li Gu. Cih, cuma trik murahan. Yue Shanhe memerintahkan para tetua untuk membawa murid-murid berlindung ke gunung. Lalu dia maju menerjang Li Gu. Dia langsung mengaktifkan formasi untuk menjebak Li Gu di dalam lautan asap. Tapi Li Gu malah tertawa sinis, dan mulai mengumpulkan energi spiritualnya. Jurus badai angin. Cahaya emas meledak dari tubuhku, dan berhasil menahan serangannya. Siluman harimau yang kuat juga rupanya. Pas sekali, tulang harimaumu akan kujadikan bahan senjata sakti. Aku pun mengeluarkan auman amarah yang keras, lalu menerjang maju, dan bertarung sengit melawan Li Gu. Yue Shanhe ikut membantu serangan dari samping. Pertarungan itu pun berjalan sangat seimbang. Karena tak kunjung menang, Li Gu berteriak dengan marah. Aku akan membalaskan dendam adikku dulu. Dia langsung melemparkan 2 lembar jimat penambah kecepatan, mengincar nyawa Yue Shanhe.
Tepat di saat genting ini. Ding. Mendeteksi kelahiran keturunan pertama. Hadiah 100 tahun kekuatan siluman. Kekuatan siluman di dalam tubuhku melonjak drastis. Langsung menembus batas kemampuanku. Bagus sekali. Aku mengaum keras. Cakar kananku menghantam tubuh Li Gu yang baru saja melesat di dekatku. Darah dan daging berhamburan. Sebuah lengan yang terputus beserta pedang hijau panjang terlempar ke udara. Tingkat 2 tahap menengah. Dia memegangi lengannya yang putus dan tertati-tati bangkit untuk lari. Belum sempat dia bereaksi, rahang raksasa yang mengerikan sudah menerkam dari atas. Jurus Dewa tingkat 2. Telan awan. Jalan Daoku. Kegelapan turun. Li Gu langsung kutelan bulat-bulat ke dalam perut. Jalan Daoku. Seluruh arena seketika hening. Semua orang tercengang melihatnya. Leluhur putih. Istriku sudah melahirkan. Sisa kroco ini kuserahkan padamu. Aku dengan cepat menghabisi beberapa pemimpin mereka. Lalu berlari menuju puncak Lingyuan tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan kekacauan dan Yue Shanhe yang masih kebingungan. Habisi mereka semua. Murid-murid Sekte Qin yang langsung hancur mentalnya. Tapi karena terjebak di dalam formasi, mereka tidak bisa kabur. Setengah jam kemudian, pertempuran pun berakhir. Sejak kapan leluhur putih menerobos ke tingkat 2? Sepertinya sudah lama. Membunuh kultivator pembangun fondasi tahap 2 dalam sekejap. Kekuatan leluhur putih benar-benar tak terduga. Leluhur putih merahasiakannya pasti supaya kita tidak bertindak gegabah. Ternyata selama ini dia diam-diam melindungi kita dari belakang. Ah, kalau saja aku tahu dia punya kekuatan setingkat pembangun fondasi, mungkin saja kita malah memancing musuh tingkat pembentukan inti. Ternyata begitu. Inilah yang namanya pertarungan jalan Dao. Semakin Yue Shanhe memikirkannya, semakin dia merasa telah mendapat pencerahan. Dengan penuh semangat, dia membawa Fei Sui menyusul dari belakang. Di dalam gua puncak Lingyuan, aku melangkah dengan pelan. Menatap bayi Miao Miao yang berbaring di atas ranjang besar. Dia sedang memeluk seekor bayi harimau putih yang belum membuka mata. Terlihat sangat lemah namun bahagia. Wujudnya harimau, ya? Syukurlah, syukurlah. Istirahatlah yang cukup. Aku akan memanggil orang untuk merawatmu. Hiem. Miao Miao akan menurut pada kakanda. Melihat wajahnya yang pucat dan menawan, aku bertekad dalam hati. Nanti setelah aku tidak lagi menjadi harimau, aku pasti akan menebus semuanya padanya. Leluhur putih, ini hasil rampasan pertempuran. Aku menerima kantong penyimpanan itu. Meliriknya sekilas, dan merasa cukup puas. Aku mengambil batu spiritual dan sebilah pedang pusaka elemen air, lalu melemparkan sisanya kembali kepada Yue Shanhe. Salinlah satu bagian dari warisan penjinak binatang tingkat 2 itu. Selain itu, aku melirik Fei Sui yang berdiri di sebelahnya, lalu tiba-tiba menjeda ucapanku. Hehe. Keluarga kita bertambah satu anggota lagi. Hari-hari ke depan pasti akan semakin meriah. Kemenangan besar bagi sekte kita. Bai Chang diam-diam mengirim pesan suara pada Yue Shanhe. Persiapan untuk istri ketiga harus segera dijadwalkan. Istri ketiga? Bukankah Tuan baru saja bertemu istri kedua hari ini? Yue Shanhe mendongak dan menatap mata Bai Chang. Matanya penuh dengan rasa terkejut. Tuan ini sungguh mata keranjang. Apa kedua nyonya tidak akan menghajar Tuan sampai mati? Tuan leluhur sungguh perkasa dan luar biasa. Saya akan mengingat tugas ini baik-baik. Saya siap bertaruh nyawa demi Tuan leluhur, dan akan secepatnya membawa istri ketiga kemari. Bai Chang mengangguk puas. Lalu menambahkan, oh ya, suruh orang membuatkan sup bergizi untuk memulihkan tenaga, dan antarkan ke kamar Nyonya Miao Miao. Siap, saya laksanakan sekarang juga. Meninggalkan Fei Sui sendirian di sana dalam keadaan bingung. Siluman harimau putih ini sudah punya istri, namanya Miao Miao. Apa dia juga siluman harimau yang kuat? Dia teringat bagaimana Bai Chang menghabisi kultivator tingkat dasar dalam sekejap. Jantungnya pun berdebar kencang. Bai Chang meliriknya sekilas, lalu berbalik kembali ke dalam gua. Fei Sui ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya tetap menyusul masuk. Sesampainya di dalam gua, dia melihat bayi Miao Miao. Meong, suamiku sayang, Kanda sudah pulang. Fei Sui seketika terbelalak tak percaya. Seekor siluman setengah kucing. Ukurannya beda jauh begitu. Mana mungkin bisa muat? Dia diam-diam melirik harimau raksasa di depannya. Tanpa sadar wajahnya merona merah hingga ke telinga. Namun, Bai Chang sama sekali tidak memperhatikannya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada bayi Miao Miao yang tampak lemas. Kalian keluarlah dulu. Nanti kalau ada perlu, baru aku panggil lagi. Setelah dua murid perempuan itu pamit undur diri, mereka masih berbisik-bisik. Tuan leluhur kelihatan makin tampan ya. Bulunya kelihatan sangat lembut, rasanya pengen banget dielus-elus.
Setelah bermesraan sejenak dengan Bai Miao Miao, Bai Chang baru ingat kalau masih ada Fei Xue di sana. Kamu juga keluarlah dulu. Tunggu sampai aku memanggilmu. Fei Xue terkejut menyadari betapa patuhnya dirinya saat ini. Selama beberapa hari berikutnya, dia tinggal di sebuah rumah nyaman yang disiapkan oleh Yue Shanhe. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Sampai pada hari pernikahannya, ia mengenakan gaun merah dan berdiri di hadapan Bai Chang. Mulai hari ini, kau resmi menjadi istriku. Setelah upacara pernikahan yang sederhana itu, Bai Miao Miao dengan pengertian menggendong bayinya dan pindah ke kamar sebelah. Di kamar itu, kini hanya tersisa Bai Chang dan Fei Xue. Buka bajumu. Buka. Baju? Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, terasa hembusan dingin di punggungnya, dan tali gaunnya pun terlepas. 1 bulan kemudian, di puncak Lingyuan, mereka bertiga sedang piknik santai. Suasananya begitu hangat dan bahagia. Suamiku, biarkan Miao Miao menari pedang untukmu ya. Bai Miao Miao menggenggam pedang ajaib biru jernih. Gerakannya begitu ringan dan lincah. Sabetan pedangnya mengalun indah bagai riak gelombang. Bai Chang menikmati tarian itu sambil membuka mulut, menerima suapan anggur kristal ungu dari Fei Xue. Wah, kemampuanmu makin hebat saja. Memang pantas jadi nyonya Miao Miaoku yang paling manis. Bai Chang membatin penuh rasa puas. Nah, yang begini ini baru namanya hidup. Sayang sekali aku tidak bertemu saudara sistem lebih awal. Setelah Miao Miao selesai berlatih pedang, dia langsung menerjangku dengan tubuh bersimbah keringat. Melihatnya, tubuh harimaumu ini sampai gemetar. Suamiku sayang, aku juga mau ikut. Kembali ke sini. Kamu itu sedang hamil, harus lebih menjaga kondisi tubuhmu. Suamiku. Walaupun mulut Fei Xue masih suka membantah, tapi dia tetap patuh dan duduk dengan manis. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Serigala liar kecil ini belakangan memang semakin liar saja. Tapi karena sedang hamil, dia tetap harus berhati-hati. Urusan mencari istri ketiga saja belum ada titik terangnya sama sekali. Sepertinya aku harus memberi Yue Shanhe lebih banyak beban kerja. Tepat pada saat itu, belasan kembang api meluncur ke udara dan meledak, memecahkan keheningan. Alisku sedikit berkerut. Tubuhku langsung berdiri tegak dan menatap ke arah bawah puncak gunung. Ada masalah lagi. Di bawah gunung terdengar suara kembang api dan petasan, sangat meriah. Miao Miao dan Fei Xue pun mendekat. Suamiku sayang, sepertinya di bawah sedang ada perayaan ya, Meong. Leluhur Bai, Shanhe memohon untuk menghadap. Yue Shanhe melangkah mendekat, dan melihatku sedang memeluk istri-istriku di kiri dan kanan. Hatinya terasa begitu iri. Istri leluhur Bai semakin hari semakin banyak saja. Semoga saja leluhur Bai tahu kapan harus berhenti. Ada acara apa di bawah sana sampai ramai sekali? Kelompok-kelompok di sekitar sini mendengar bahwa leluhur Bai telah naik tingkat, jadi mereka datang khusus untuk memberi selamat. Apakah leluhur Bai berkenan untuk menemui mereka? Memberi selamat kepada seekor siluman harimau. Wah, ini lumayan menarik. Tidak masalah, aku akan turun untuk mendukung dan menjaga wibawamu. Aku pun menoleh dan berpesan kepada kedua istriku agar mereka bermain-main sendiri di atas puncak ini. Bagaimanapun juga, aku harus tetap menjaga citra dan wibawaku. Setelah kedua istriku pergi, aku langsung menatap tajam ke arah Yue Shanhe. Ada sesuatu yang aneh dengan tubuhmu. Apakah saya jadi lebih tampan, atau malah makin jelek? Tubuhmu bau aura iblis jahat, dan sepertinya ini bukan makhluk sembarangan. Belakangan ini, banyak kota manusia yang dibantai, dan berubah menjadi wilayah hantu. Saya sibuk ke sana kemari untuk menyelidiki, sepertinya karena itulah auranya menempel padaku. Hari ini berbagai kelompok datang ke sini, salah satu tujuannya juga untuk menyelidiki masalah ini bersama-sama. Sepertinya mereka mau mendorong Sekte Heshan untuk menjadi pemimpin ya. Benar sekali. Sekte 9 bintang tidak berniat untuk memimpin, jadi mereka sengaja meminta kita untuk mewakili. Baiklah kalau begitu, lakukan saja sesukamu. Aku akan menyuruh hantu tingkat yayasan inti itu untuk melindungi keselamatanmu. Terima kasih banyak, leluhur Bai. Ternyata memang cuma leluhur Bai yang paling mengerti penderitaanku. Setibanya di lokasi perayaan, berbagai kelompok silih berganti mempersembahkan hadiah. Ada ginseng 1000 roh, batu kristal membara, hingga jamur darah berusia 1000 tahun. Walaupun semuanya berharga, tapi bagiku biasa-biasa saja. Sampai akhirnya perwakilan dari Sekte Burung Putih datang, membawa 2 siluman campuran dari klan sayap perak, yang bersedia untuk mengabdi pada leluhur Bai. Tubuh harimau Bai Chang tersentak, matanya seketika berbinar. Wah, sepertinya reputasiku sebagai pria mata keranjang sudah tersebar luas. Tapi, aduh, mantap juga. Terlihat 2 belia bersayap perak dituntun masuk. Wajah mereka persis sama. Wow, rupanya mereka anak kembar. Satu-satunya yang membedakan adalah,
Yang satu mendongak dengan angkuh, sementara yang satunya menunduk malu-malu. Benar-benar hadiah yang luar biasa. Sekte Burung Putih ini tahu saja cara mengambil hati. Mulai sekarang, aku yang akan melindungi kalian. Hati Bai Chang sangat gembira, tatapan matanya pun berubah jauh lebih lembut. Sementara itu, para kultivator di sekelilingnya punya jalan pikiran mereka masing-masing. Si harimau ini benar-benar mujur soal wanita. Cih, pada akhirnya dia cuma pria yang gila wanita. Setelah sesi pemberian hadiah selesai, semua orang merundingkan masalah siluman jahat. Sekte Gunung Sungai pun dengan sendirinya didapuk menjadi pemimpin aliansi. Setelah orang-orang bubar, Bai Chang menatap dua burung kecil di sampingnya. Siapa nama kalian? Gu Qiu. Si Chun. Nama yang bagus. Siapa yang memberikannya pada kalian? Kalian tahu apa tujuan kalian dikirim ke sini? Gu Qiu. Si Chun. Nama yang cukup menarik. Rasanya bukan nama yang bisa dibuat oleh keturunan setengah siluman. Sepertinya, dua gadis ini punya kisah tersendiri. Si burung kecil Gu Qiu menatapku dengan wajah angkuh. Kami datang untuk meringankan beban ayah kami. Oh iya. Masalah apa yang harus diselesaikan oleh Sekte Gunung Sungai milikku ini? Gu Qiu menyadari kalau aku sedang menggodanya, wajahnya pun seketika memerah. Dia menundukkan kepalanya karena salah tingkah. Sebaliknya, si Chun yang berada di sebelahnya tiba-tiba berteriak lantang. Kami memohon agar Tuan Leluhur Bai bersedia melindungi Sekte Burung Putih. Hahaha. Hanya dengan menukarkan dua gadis, kalian meminta perlindungan untuk satu sekte penuh. Bukankah itu terlalu serakah? Wajah mereka berdua langsung pucat pasi. Aku menghentikan tawaku. Dalam hati aku sudah punya rencana. Coba ceritakan baik-baik, kenapa kalian meminta perlindunganku? Aku bisa mempertimbangkannya. Demi dua calon istriku ini. Pipi mereka berdua langsung merah merona seperti apel yang sudah matang. Mereka saling bertatapan, terlalu malu sampai tidak bisa berkata-kata. Hahaha, apa ada yang salah? Ikut aku naik ke atas gunung, dan ceritakan semuanya pelan-pelan padaku. Menjelang malam, lampion pernikahan digantung tinggi-tinggi. Benar-benar kebahagiaan ganda. Setelah pesta pernikahan selesai, Bai Miao Miao dan Fei Sue pergi sambil tertawa cekikikan. Suamiku sayang. Malam ini kau harus lembut ya, Meong. Aku hanya tersenyum tipis. Lalu menoleh ke arah Gu Qiu dan Si Chun. Ternyata demi keselamatan Sekte Burung Putih, mereka rela menyerahkan diri untuk dinikahi oleh siluman besar sepertiku. Aku akan memberikan perintah kepada sekteku, agar mereka berusaha sekuat tenaga membantu Sekte Burung Putih. Tapi untuk malam ini, adalah waktu khusus untuk kita bertiga. Dua burung kecil itu hanya menatapku dengan tatapan kosong. Malam itu, suara merdu nyanyian dua ekor burung terdengar bersahutan hingga fajar. 1 tahun lebih berlalu, berkat kerja kerasku bercocok tanam tiap malam. Anakku nambah 4 lagi. Anak kedua itu putri dari Fei Sue. Mata birunya persis banget kayak aku dan Fei Sue. Anak ketiga dan keempat itu bayi kembar laki-laki yang dilahirkan Gu Qiu dan Si Chun. Anak kelima itu jagoan kecil yang dilahirkan Bai Miao Miao. Belum lagi ditambah anak keenam yang masih di dalam perut Fei Sue. Aku benar-benar kagum dengan kemampuan menembakku. Tembakan si putih ini tidak pernah meleset. 5 anak harimauku paling suka menjahili Yue Shanhe. Tiap kali mereka bergelantungan di badannya. Aduh. 5 tuan mudaku yang ampun-ampunan nakalnya. Jangan tarik jenggotku. Yue Shanhe mendaki puncak gunung dengan 5 anak harimau bergelantungan di tubuhnya. Begitu anak-anak nakal itu melihatku, mereka langsung lari kocar-kacir. Leluhur Putih. Sekte Burung Putih sudah mengikuti perintah Anda. Kami telah memindahkan sebagian besar penduduk ke dekat kaki gunung. Wajah Yue Shanhe terlihat sangat lelah. Bahkan tak ada waktu untuk memakai mantra pembersih debu. Selama lebih dari setahun ini, kekacauan iblis dan siluman semakin parah. Negara Ming sudah hampir hancur berantakan. Ya, aku tahu. Aku menatap ke kaki gunung. Nadaku tiba-tiba berubah tajam. Tapi, nyonya kelima yang kusuruh kau cari. Sampai detik ini, sehelai rambut pun belum kulihat batang hidungnya. Leluhur Putih. Situasi saat ini sangat kacau. Hamba benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin. Baru saja Yue Shanhe mau mengeluh. Tiba-tiba sebuah jimat pesan suara terbang mendekat. Setelah membacanya, wajahnya langsung berbinar kegirangan. Leluhur Putih, hamba sudah menemukan istri baru untuk Anda. Oh ya. Kali ini ras apa lagi yang kau bawa? Menghadapi kejutan yang dibawa Yue Shanhe, Bai Chang langsung terdiam. Teater Xiao Jiu. Sialan, kau pasti baru saja menemukannya kan? Teater Xiao Jiu. Hehe. Mereka minta bertemu langsung dengan Leluhur Putih dulu. Teater Xiao Jiu. Ada 3 orang. Teater Xiao Jiu. Mereka ada di luar formasi gerbang sekte. Minta bertemu denganku. Menarik. Ayo tunjukkan jalannya. Bai Chang dan Yue Shanhe terbang meluncur ke bawah. Para murid penjaga yang melihat kemunculan sang leluhur, semuanya kegirangan.
Mereka mulai menebak-nebak pasti ini untuk menyelesaikan masalah siluman. Leluhur putih pasti turun tangan demi membasmi para siluman. Benar sekali, leluhur putih sangat peduli pada penderitaan rakyat. Dasar bodoh, seorang pemuda tampannya memeluk pedang panjang berjalan keluar. Dia adalah satu-satunya jenius dengan akar spiritual tingkat atas di sekte ini, Fei Yuqing, yang namanya binatang spiritual pelindung sekte. Tugasnya adalah menjaga gerbang gunung selamanya. Turun gunung untuk bertarung secara langsung. Tentu saja bukan. Kalau begitu, kakak seperguruan Fei, menurutmu untuk apa beliau turun? Leluhur putih tidak mencari hal lain, beliau turun gunung. Demi wanita. Hah? Zaman sekarang, jarang sekali ada orang yang benar-benar memahamiku. Leluhur putih adalah sosok yang sangat jujur pada dirinya sendiri. Kalau saja situasi tidak sedang kacau, aku pasti akan mencarikan wanita-wanita unik dari seluruh dunia untuk beliau. Tanpa mempedulikan orang-orang yang kebingungan, Fei Yuqing pergi dengan gaya sok keren. Sementara itu, kesadaran spiritual Bai Chang sudah memindai 3 orang di luar gerbang. Hanya tahap pemurnian Qi, sama sekali tidak ada ancaman. Tapi, langkahnya tiba-tiba terhenti. Suruh mereka masuk. Yah, walaupun aku ini sangat kuat, tapi siapa tahu di luar sana ada tukang bokong licik yang lagi mengintaiku, kan? Sebelum aku jadi makhluk tak terkalahkan di negara Ming ini, aku tidak akan pernah keluar dari formasi pelindung tingkat 2 ini. Inilah yang namanya cari aman. Formasi sihir pun terbuka. 3 sosok bergaun sutra biru dan merah melayang masuk dengan anggun. Semuanya punya kaki panjang yang jenjang. Di balik ujung gaun mereka, sama-sama terlihat ekor berbulu yang lebat. Kami, 3 bersaudari Qing Chiu, memberi salam kepada leluhur Bai. Kami sudah tidak punya kampung halaman. Keluarga kami dibantai habis-habisan oleh siluman jahat. Mendengar bahwa leluhur sangat peduli pada kaum setengah siluman, kami datang khusus untuk memohon perlindungan. Kami rela menyerahkan diri dan menikah dengan leluhur, asalkan klan kami bisa selamat. Aku tidak pernah memaksa siapapun. Tapi, kalau ingin mendapatkan sesuatu, kalian juga harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Kami mengerti. Bukan cuma tubuh, tapi juga hati kalian. Hanya dengan ucapan singkat itu, membuat ketiga siluman rubah itu langsung tersipu malu. Teater Xiao Jiu. Teater Xiao Jiu. Kalau begitu, besok kita pindahkan klan kalian kemari, dan segera siapkan pesta pernikahannya. Hati Bai Chang sedang sangat gembira. Reputasinya sebagai pria mata keranjang yang tersebar di luar sana, walau kedengarannya agak jelek, tapi ternyata sangat praktis. Buktinya, istri-istri cantik malah datang menyerahkan diri. Selamat kepada leluhur Bai yang telah mendapatkan istri ke-5, dan istri ke-6, dan istri ke-7. Urusan mencari istri ke-8, aku serahkan padamu, ya. Setelah berkata begitu, Bai Chang pergi dengan gaya yang sangat keren, meninggalkan Yue Xianhe yang mematung kebingungan. Dugaanku tidak salah. Perjalanan leluhur Bai dalam mencari istri, sepertinya tidak akan pernah ada ujungnya seumur hidupku. Keesokan harinya, pesta pernikahan digelar dengan sangat megah. Bai Chang sangat penuh perhatian. Dia tidak hanya menikahi para pengantin baru, tapi juga membuatkan perayaan lagi untuk Bai Miao Miao, Fei Shui, Bu Qiu, Dang Xichun. Intinya, dia ingin membagi kasih sayangnya sama rata. Kali ini dia langsung menikahi 3 wanita sekaligus. Apakah ini adalah akhirnya, atau malah baru sebuah babak permulaan?